tadi tuh kita ngelewatin pos 4 ada yang ngecamp di situ. Tapi bapaknya bilang gak ada yang ngecamp sama sekali sampai sekarang gitu. Nah, akhirnya itu ada 2 tenda. Ada pandu tendanya. Itu udah jelas-jelas dilihat teman-teman lu. Jelas, semua ngeliatnya. Orang teman-teman sampai diskusi. Ngeyel banget sih orang gitu. Enggak ngatuhin peraturan adat, nggak ngikutin peraturan ini gini. Teman-teman sampai cerita gitu kan. Oke. Teman-teman bapaknya bilang sampai sekarang itu nggak ada yang pernah ngecamp lagi di tempat. Halo, selamat datang Friendstar. Jadi balik lagi ke YouTube channelnya Antarestar. Di kali ini kita melakukan sesi podcast kembali. Setelah sekian lama kita podcast, kita vakum ya. Oke, jadi kali ini kita ngundang bintang tamu juga yang sebelumnya kita sempat viral juga nih, yaitu kakak Yusuf Taufik Maulana. Luar biasa banget. Apa kabar Kapik? Alhamdulillah baik. Halo Friendstar. Kak Yusuf gimana nih kabarnya? Alhamdulillah masih diberi kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Alhamdulillah. Kegiatan akhir-akhir ini ngapain aja nih? Sebenarnya akhir-akhir ini sibuk kerja aja sih Kak. Sibuk kerja. Ada di salah satu outdoor juga gitu kan. Oke. Cuman kegiatan-kegiatan mendaki gunung itu alhamdulillah nggak ditinggalin gitu. Karena itu adalah salah satu hobi juga sih. Bener banget, hobi sekaligus kerja itu kurang apa lagi gitu. Luar biasa kan. banget. Itu adalah salah satu impian para pendaki mungkin ya. Cuman mungkin dari Kak Yusuf sendiri kemarin ada yang mau diceritain nih, karena ada beberapa kejadian janggal ketika melakukan pendakian. Itu bisa di-sharing gak nih ke teman-teman ya? Bisa sih, kayak kemarin juga kan kita udah ngobrol-ngobrol jauh gitu kan. Iya, telepon juga kan. Nah, kayaknya cerita ini harus diangkat deh gitu kan. Dan itu juga perlu izin dari teman-teman juga gitu kan, teman-teman sekitar. Bener banget. Dan juga dari pihak sananya. Karena mungkin memang ini mengandung unsur yang fana. Iya, yang berbau mistis atau apa atau non real gitu kan. Tidak nyata. Karena terakhir pendakian pas banget di tahun 2021 tahun kemarin gitu kan. Itu gua menjalankan perjalanan dari rumah itu menuju pendakian ke Gunung Lawu. Gunung Lawu ini banyak orang yang bilang adalah gunung termistis atau terseram di Pulau Jawa. Padahal gunung ini itu bukan gunung terseram sebenarnya. Ada gunung terseram juga di Pulau Jawa, ada gitu salah satunya ya. Mungkin gue belum kesana jadi gue belum bisa menceritakan gitu. Yang paling uniknya ini Lawu ini eksotis bukan mistis gitu. Eksotis. Iya, tapi kenapa gitu? Banyak stigma miring gitu ya. Nah iya, banyak stigma miring dari Gunung Lawu. Nah mungkin namanya juga di alam bebas adalah hal yang wajar kalau misalkan memang ada penunggu atau penghuni yang mungkin mempunyai ataupun emang tempat rumahnya di sana gitu kan. Iya benar banget. Nah Gunung Lawu ini juga kan yang paling terkenal adalah gunung yang mempunyai warung tertinggi di di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara. Wow. Nah, yang tertariknya gua ke sana itu adalah warung ini gitu. Gue pengen banget nih, iya, ada Boyem gitu kan. Gue pengen banget ngedatengin Boyem di saat fisik gua sehat dan Boyem juga sehat gitu. Jadi sama-sama sehat gitu. Dan alhamdulillah kemarin kecapean sampai ke Gunung Lawu dan nggak ada hal apapun soal cuaca ya. Cuaca aman dari naik sampai turun. Cuma beberapa kejadian terjadi pada teman gue sih sebenarnya. Wah, kenapa tuh? Tapi kondisi secara apa namanya pas kan lu cerita ya kalau misalnya pas di awal tuh emang nggak ada apa-apa ya, maksudnya dari secara perlengkapan itu udah safety semua, terus dari kondisi anak-anak sudah aman semua gitu, terus tiba-tiba ada hal yang jagal nih ketika melakukan pendakian. Nah, itu apa tuh? Seperti apa? Oke, gue cerita dari awal kali ya. Bisa. Nah, awal tuh sebenarnya gue waktu itu libur kuliah. Libur kuliah itu gue gabut gitu ya, kayak gue nih nggak bisa diem aja di rumah gitu. Gue tuh harus pergi gunung, pergi kemanapun. Akhirnya salah satu tujuan gue yaitu gunung. Dan di situ gue bingung pilih gunung yang mana. Akhirnya gue telepon teman gue, ada salah satu teman SMA gitu kan. Nah itu gue telepon teman gue juga. Woi, namanya adalah, woi lu nganggur nggak? Lagi kosong nih kata dia gitu via telepon. Ya udah, packing, siap-siap. Kita nanti sore berangkat, ketemuan di tempat ini jam segini gitu kan. Akhirnya dia sepakat, setuju, kita berangkat malam itu juga.
Bahkan kita nyampe tempat aja belum tahu dan belum menentukan arah kemana gitu. Bahkan sejam kita mikir, kita diskus, akhirnya ngambil keputusan kita berangkatlah ke Solo waktu itu. Ya itu ada berapa orang tuh? Kita duaan aja gitu. Berduaan aja. Ya duaan aja. Akhirnya waktu itu juga teman gue sepakat buat ke Solo, walaupun kita belum tahu nih mau ke gunung mana gitu kan. Kita belum tahu mau ke gunung mana. Akhirnya ada gunung di daerah Solo itu ya Lawu, yang paling deket Lawu. Dan ke arah Boyolali sedikit itu ada Merbabu gitu kan. Nah akhirnya kita sepakat pas di jalan di rest area itu kita naik ke Gunung Lawu gitu. Biasanya orang-orang gabut kan gitu ya, orang-orang yang backpacker gitu. Kita yang penting jalan dulu, nggak tahu mau ke gunung mana gitu. Gunung ini tutup pindah, gunung ini ramai pindah. Biasanya gitu loh kak. Yang penting selalu dapat tempat tujuan aja walaupun kepepet gitu ya. Ya bener banget. Nah waktu gua sampai Solo itu gua kepikiran sebenarnya gini. Gua pas nyampe ke Solo itu sampainya jam 4 subuh gitu kak. Jam 4 subuh? Jam 4 subuh. Jadi itu kayak masih bingung ya, masih bangun tidur dan masih gelap, nggak ada angkutan umum dan sebagainya untuk angkut kita ke base camp. Akhirnya kita ngopi-ngopi dulu sambil sarapan dan gue kepikiran gue ngontak teman gue gitu yang ada di Solo. Gimana gue bisa ketemu karena orang Solo waktu itu pernah ke Gunung Gede minta antar gue gitu. Nah akhirnya gue ketemu sama orang Solo dan gue telepon. Gue pengen naik gunung ini, gue pengen naik ini. Gue sekarang lagi posisi lagi di terminal Karangpandan dan akhirnya dia itu sepakat dan langsung ngambil keputusan buat nemenin perjalanan gue naik ke Gunung Lawu gitu. Nah kira gue emang gue bakal naik bertiga nih kan. Ternyata waktu gue sampai base camp gue berdua aja. Waktu itu kita naik angkutan umum sampai ke base camp itu kan ada. Sampai kebetulan kita waktu itu naik Gunung Lawu lewat Cetok. Via Ceto ya. Via Ceto ya, gunung-gunung yang Gunung Lawu, Via Ceto. Jalur ini adalah jalur favorit mungkin ya, atau jalur terame mungkin yang biasa dilewati para pendaki. Nah, setelah itu teman gua nggak lama, gua nyampe base camp itu jam 6 kurang lah. Jadi masih sempet sholat subuh dulu di situ karena di terminal itu nggak ada air sama sekali gitu. Nah, setelah itu teman gua datang itu jam 7 lewat. Jam 7 lewat itu temen gue datang. Akhirnya gue kira ini rombongan yang bareng di jalan aja, tapi mungkin memang ini tuh rombongannya temen gue yang mau nemenin gue ikut perjalanan naik ke Gunung Lawu. Dan gue kaget dong, temen gue tuh bawa 9 orang. Rame dong jadinya. Nah ya makanya gue kira gue ini teman gue yang cuma datang di jalan aja gitu. Yang ketemu di jalan. Ternyata emang dia ngajak temen-temennya. Itu kenapa gue kagetnya, gue ngabarin dia ngedadak loh gitu. Bahkan di waktu 2-3 jam aja banyak banget antusiasnya dari teman-teman ataupun para pendaki gitu ya, yang mau nemenin gue pergi ke Lawu gitu. Mungkin saking kasihannya gue berdua gitu, kalau berdua aja gitu kan. Masa gak ada temennya gitu ya, masa gak ditemenin sih gitu ya. Nah setelah itu tuh posisinya cewek 2, temen dia semua. Gue kan karena sama temen gue yang cowok gitu. Posisinya cewek 2, sisanya cowok semua gitu. Itu total pendaki ada 11 gitu. Nah kita dari perlengkapan safety lengkap semua. Singkat cerita, waktu itu ada temen gue yang umurnya kurang dari 17 tahun. Masih 16 ya? Besar 16 tahun ya, 16 tahun lah, tapi belum 17 tahun. Nah maka dari itu kita ditahan dalam beberapa jam karena mungkin banyak banget nih, banyak banget memang kalau misalkan di Gunung Lawu ini, pendakian yang ada di Gunung Lawu itu di bawah umur itu nggak boleh mendaki tanpa gate gitu. Jadi harus pakai gate. Nah akhirnya kita sempat berdebat panjang juga, sempat negosiasi dengan pihak Taman Nasionalnya juga gitu ya. Kenapa ente ngantuk? Ya. Nah, kita sempat negosiasi, sempat diskusi juga ke pihak Taman Nasional Gunung Lawu juga gitu kan. Akhirnya pas di lobbying, di negosiasi akhirnya nggak bisa. Harus tetap pakai gate. Bahkan gate itu satu gate itu
satu perjalanan itu 500.000. 500.000. Nah mungkin karena kita menganggap teman kita ini saudara, ya udahlah kita bareng-barengin aja lah ya PT-PT ya. Akhirnya biar bisa naik daripada dia nggak jadi naik atau ditinggal gitu kan. Oke. Nah singkat cerita kita nahan sampai jam 10 baru kita berangkat karena memang nunggu gate-nya juga dari Cemoro Sewu sampai kita tahu itu memakan waktu 1 jam lebih lah, kurang lebih 1 jam. Nah itu akhirnya dipanggil, gate-nya datang dan akhirnya kita berangkat total sama gate jadi 12 orang. Oke, jadi lumayan rame ya untuk melakukan pendakian di Gunung Lawu ini ya. Ya alhamdulillah 11 orang sama ditambah 1 orang gate gitu. Oke. Nah setelah itu Gunung Lawu ini gua kira gua lihat di YouTube, gua pasti preview dulu sebelum naik, gua cari tahu sejarahnya, gua cari tahu lokasinya, gua cari tahu posnya ada berapa aja gitu kan. Yep. Itu di YouTube sih luar biasa banget gitu, bagus-bagus gitu. Gitu. Jalannya landai, indah. Pada ternyata akhirnya tuh kurang banget. Kurangnya tuh kayak ini semua yang ada di keindahan ini hanya ada di atas gitu. Saat di bawah itu biasa aja gitu kan. Biasa aja. Kayak gunung-gunung biasa, sakit, capek. Oke. Gitu kan. Alah ya. Kayak kondisionalnya ya. Iya, kayak dengkul ketemu dada. Iya, sakit aja gitu. Kan kadang ada yang namanya tanjakan cinta, tanjakan ini gitu banyak. Itu sama halnya seperti pendakian-pendakian umumnya gitu. Nggak ada yang landai, nggak ada ini. Mungkin yang di shoot kebanyakan yang landai gitu kan. Memang seperti itu. Nah singkat cerita, gue ngobrol sama teman gue karena ada teman gue juga yang mungkin memang udah pernah nih ke Gunung Lawu, ada 2 orang, salah satunya ada yang cewek dan yang cowok. Nah, kebetulan gue teman gue ini si cewek ini, teman gue nanya ke dia apa sih misinya dari Gunung Lawu. Bahkan orang-orang sini, orang-orang Solo ataupun para pendaki menganggap bahwa Gunung Lawu ini gunung yang paling mistis sepulau Jawa gitu kan. Keramat ya. Nah mungkin ada beberapa pos yang nggak boleh disinggahi, bahkan ada pos yang nggak boleh di tempat pendirian tenda kan. Pendirian tenda atau tempat istirahat gitu. Yap. Boleh minum dulu kak? Silakan diminum. Kita tes dulu. Agak seret gitu kan. Bentar ya, kita hold dulu. Nah udah tadi kan udah ada yang udah ada yang pernah naik ke Gunung Lawu nih. Akhirnya gue nanya-nanya ke temen gue, dan beberapa temen gue ada yang bilang kalau misalkan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Gue bukannya banyak kelarangannya gitu ya. Ya, gue bukannya gitu, penasaran juga gitu. Bukan berarti gue menantang penghuni situ atau penduduk situ gitu kan. Cuman gue pengen tahu aja ada nggak sih, bener nggak sih apa yang dibilang orang-orang gitu kan. Gue selalu kayak gitu kak. Gue selalu kayak gitu. Jadi kayak misalkan gunung ini gini loh, gunung ini gini, tanjakannya ini. Gue pengen tahu bener nggak sih yang diomongin gitu lu gitu. Bukan nantang gitu. Jadi kayak gue pengen buktiin aja. Oh iya bener gitu. Gue pengen ada pembuktian ini. Kalau lu ngomong bener berarti gue ngomong oh iya gini juga ya, sakit juga ya. Oh iya tadi ada gitu. Gitu contoh gitu. Nah akhirnya singkat cerita kita lewat yang namanya gue lupa cok. Di Gunung Lawu tuh ada berapa pos tuh? Ada 5 pos. Ada 5 pos. Ya ada 5 pos. Dengan ketinggian? Dengan ketinggian 3.152 kalau nggak salah, kurang lebih ya. 3.100. Oke. 3.100-an. Oke, ada kandang ketek. Apa tuh? Kandang ketek. Ketek itu. Ketek itu monyet ya. Kalau dalam bahasa ini itu adalah sebelum pos 1 dan sebelum mata air di bawah. Itu masih di bawah banget gitu. Cuma udah jauh dari gerbang pendakian. Biasanya itu ada kalau misalkan via Ceto tuh teman-teman ada di situ. Jalur pendakian Gunung Lawu via Ceto tuh ada. Yang kayak gubuk. Setelahnya kita harus lewat Candi Ketek. Candi Ketek. Nah, kita harus lewat Candi Ketek. Candi Ketek itu baru ada mata air yang konon katanya kalau kita lewat situ harus ngelemparin koin. Harus banget. Ya. Koinnya koin apa? Koin apapun itu. 100-an, duit, entah itu mainan dan sebagainya. Yang penting koin. Oke. Nggak berjumlah, nggak berseri, nggak apa-apa. Jadi itu harus dilempar ke sana. Ya, konon katanya mitosnya seperti itu. Kalau nggak lewat, nggak lempar koin, katanya nih ya, katanya kita bisa nggak lewat situ lagi atau disasarin kemana gitu kan.
Itu katanya. Oke. Ya karena mungkin gue orang baru ataupun kita bertamu ya gue mengikuti adat istiadat situ aja gitu kan. Bukan berarti gue percaya bahwa adanya hal-hal seperti itu gitu. Nah lanjut ada itu canda gitu. Lanjut singkat cerita kita tuh break di pos 3. Pos 3 itu ada beberapa teman gue juga yang knock gitu atau nggak kuat gitu. Entah itu dari muntah, entah itu dari sakit perut. Kalau misalnya masalah fisik sih nggak ada alhamdulillah. Kayak cedera dan lain sebagainya nggak ada. Itu mungkin kayak kurang makan atau kurang minum vitamin. Ya gitu. Minum vitamin sebelum ini ya. Kalau olahraga udah pasti kayaknya fisiknya kuat-kuat. Cuman kayak ada yang sakit perut mah, ada yang ini nggak kuat dan ditinggal dan kita titipin ke teman-teman yang ada di pos 3 yang akan di pos 3 ataupun warung pos 3. Akhirnya kita lanjut. Nah di pos 4 ini oh iya sebenarnya setiap pos ini ya dari 1, 2, 3, 4 sampai bahkan 5 itu kan gupak penjangan ya. Yep. Nah, itu di setiap posnya itu ada yang namanya apa ya namanya? Ada mangkok, di dalamnya ada koin, ada bunga dan terus dimasukin sumpit. Itu nggak tahu itu namanya apa. Ya kayak mungkin sesajen dan itu di setiap pos itu ada shelter. Shelternya itu tertutupnya dengan apa namanya seng-seng besi itu loh yang jadi dikelilingi gitu sama iya gitu dan itu. Alhamdulillahnya itu tuh tempatnya dalamnya bersih jadi kita bisa buat sholat alhamdulillah gitu. Tapi yang anehnya tuh di depan pintu pas tengah-tengah itu selalu ada yang berdiri buat apa namanya burung itu tau gak sih kandang burung. Nah rumah kandang burung kecil di dalamnya ada alat kayak gitu, mangkok dikasih sumpit, dalamnya ada bunga dan ada koin gitu. Nah, entah itu gua buat apa, gua nggak nanya juga ke gate karena memang gua orangnya cuek, nggak peduli soal-soal kayak gitu. Nah, akhirnya lanjut gua ke dari pos 4 itu mungkin katanya nggak boleh ngecamp di situ. Ya bener banget. Iya kan? Isunya banyak banget. Isunya banyak banget. Berita-berita tentang yang nggak boleh ini ngecamp di pos 4 karena nantinya bakal pindah tendanya. Iya banyak banget itu. Bakal pindah tendanya dari Gunung Lawu ke Kilimanjaro. Ya gue mau. Ya gue mau dong kalau misalkan dari Gunung Lawu ke Kilimanjaro, ya kan? Ke Gunung Everest. Ya mau gue. Gue mendingan ngecamp di pos 4 dah, nggak apa-apa nggak nyampe puncak Lawu nggak apa-apa. Ya itu cuma pada nyatanya itu di lapangan itu nggak seperti itu loh kak. Kenapa jadi emang pos 4 itu tanahnya miring. Nggak boleh gitu. Entah itu mitos itu ya namanya alur cerita dari orang ke orang pasti setiap orangnya berbeda gitu. Beda, ada yang dilebihkan, ada yang dikurang-kurangin. Nah gitu itu alurnya emang bisa sih 1 atau 2 tenda doang gitu. Jadi nggak bisa rame. Itu bukan turunnya kayak tangga gitu banyak. Jadi kalau misalkan camp di situ bisa ngecamp di pos 4 besok pagi. Kalau misalkan orang yang nggak bisa diem tiba-tiba di pos 3 gitu kan turun. Iya dong. Jadi yang dimaksud pindah itu karena emang turun gitu. Nah iya nggak ada lahan buat gitu ya. ngecamp gitu kak. Buat ngecamp itu nggak ada. Paling satu tenda atau 2 tenda 1 hammock lah cukup segitulah. Jadi memang tidak berpengaruh gitu maksudnya dengan hal-hal yang ya, selama ini gitu banyak banget stigma miring tentang di pendakian pos 4 di pos Lawu apa namanya di Gunung Lawu. Nah, semenjak itu gue tuh bercanda sama temen gue di situ. Soal itu. Gimana ini tuh? Bohong banget ini pos 4 gini. Alhamdulillah ada yang sholat gitu. Ada yang enggak karena ada yang nonis juga gitu kan. Nah, itu kita bercanda kayak gitu kan. Akhirnya kayak wah emang nggak bisa ditempatin camp karena emang tanahnya miring. Nanti kalau misalkan camp di sini bakal pindah tendanya. Iyalah pindah ke pos 3 orang turun gitu kan. Iya bener banget tuh. Akhirnya kita lalai ketiduran semua kita di situ. Ketiduran di pos 4-nya? Ya karena emang enak banget tempatnya. Depan shelternya itu enak banget. Karena kan emang kita nggak boleh ngedirin tenda di shelter gitu kan. Karena itu buat berteduh orang, buat tempat istirahat orang, break orang dan sebagainya. Nah akhirnya kita ketiduran semua sampai itu abis sholat asar sampai jam 4:30. Nah perkiraan dari pos 4 sampai bulak peperangan itu atau pos 5 itu kita 1,5 jam. Nah jadi posisi teman-teman gue udah pada ketiduran semua dan emang gue juga ketiduran. Itu posisi jam berapa? Kita bangun-bangun sadar-sadar jam 4:30 abis asar lah itu.
Sore berarti masih sore ya? Ya kita nyampe pos 4 itu asar. Sebelum asar sih kita diri nunggu yang sholat dulu. Kita sholat dulu gitu kan. Akhirnya pas udah sholat udah beres kita bercanda. Akhirnya kan bercanda kayak tadi gitu kan. Kita ketiduran semua. Alhasil kita sampai bulak peperangan ataupun gupak penjangan itu kita bakal kemalaman gitu. Karena jarak dari pos 4 sampai pos 5 itu sekitar sejam setengahan kurang lebih. Sejam setengah? Ya, kurang lebih sejam setengah. Jadi bisa dibilang kita itu emang lalai di jalur pendakian ataupun dibilang santai. Terlalu santai ya? Nah, mungkin dari bercanda itu tadi ya kan, di pos 4 itu kayak kita bercanda, apa sih di pos 4 kayak mistis? Enggak lah, gini lah. Di pos 4 mah cuma nggak ada tempat camp. Kalau misalkan tenda pindah itu berarti pindahnya ke bawah, orang turun kok gitu. Terlalu miring ya? Iya, gitu kan. Nah, akhirnya pas sampai namanya kan pos 5 itu namanya bulak peperangan. Habis itu gupak menjangan kan, jalan lagi ke sana yang bulak peperangan tuh yang kayak gini tuh. Yang teman-teman yang udah pada ke laut tuh yang ada yang kayak gini tuh. Fotonya bagus biasa dipoto-foto teman-teman lah. Nah, itu kita sampai bulak peperangan, baru banget sampai bulak peperangan semua teman-teman pendaki itu muntah semua.